wasiat itu kalau berkaitan dengan harta itu identik kepada wasiat waris, wasiat dalam waris. Jadi wasiat itu bukan hanya waris, tapi biasanya wasiat itu lebih identik kepada waris atau menjelang wafat. Padahal wasiat tidak harus ditulis menjelang wafat, tapi pada safar-safar yang jauh. Karena orang yang safar jauh ya punya potensi meninggal dunia juga. Dan hendaknya dia punya wasiat. Ya. Ya, atau bisa juga kita buat satu nasihat-nasihat khusus dan katakan kepada keluarga, saya punya wasiat di buku yang saya simpan di lemari ini, jangan dibuka kecuali setelah saya wafat. Ya isinya ya memperingatkan supaya mereka tetap bertakwa kepada Allah, menjaga sholat dan seterusnya. Biasanya kalau ada wasiat seperti itu akan terngiang-ngiang dan teringat terus. Ya, tetapi kalau tidak pernah memberi nasihat kepada keluarga, tidak meninggalkan wasiat apa-apa gitu kan, ya ini khawatir sepeninggal kepala keluarga, ayah atau suami, ya dia keteteran gitu ya, karena tidak ada wasiat. Nah, kalau wasiat itu berkaitan dengan harta waris, ini sebagian kita bahas sedikit masalah fikih. Maka wasiat itu kalau berkaitan dengan waris tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Orang yang berhak mendapat waris tidak berhak menerima wasiat. Nabi SAW bersabda, la wasiat ahli waris, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris ya bakal dapat. Tapi wasiat itu bisa diberikan kepada selain ahli waris. Nah, misalnya ya terjadi satu dosa dulu sebelum pernikahan, dia pernah berzina, kemudian sampai akhirnya memiliki anak dan dia menikah dengan wanita yang dia zina dengannya, menjadi istrinya wanita tersebut. Secara hukum syar'i ya, anak yang lahir dari perzinahan itu tidak berhak mendapat waris karena terputus nasabnya, terputus. Walaupun sudah dicek secara genetik memang benar-benar ayahnya adalah fulan, tetap secara syar'i air yang tumpah, ya air dalam tanda kutip air mani yang tumpah, ya di tempat yang haram itu tidak memiliki athar apa-apa, tidak memiliki athar apa-apa. Anak ini hanya berhak dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, tetapi dia tidak bisa dinasabkan kepada ya pemilik sperma, walaupun benar-benar dia ayahnya, nggak bisa dinasabkan. Dan tidak berhak dia menjadi walinya kalau anak itu perempuan. Ini harus menjadi perhatian. Nah, berarti dia nggak bisa menerima waris? Ya, dia tidak bisa menerima waris. Lalu bisakah dia mendapat harta dengan cara yang lain? Bisa, yaitu dengan wasiat. Saya berwasiat untuk ya fulan yang notabene adalah anak secara biologis, ya, tapi tidak dianggap secara syar'i sebagai anaknya. Ya, saya wasiatkan untuknya sepeninggal saya, misalnya dia punya uang 500 juta, saya wasiatkan 100 juta, misalnya. Atau saya wasiatkan 1/5 harta. Boleh nggak 1/5? Boleh. Yang tidak boleh wasiat melebihi 1/3. Ya, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Dan wasiat tidak harus diarahkan kepada anak yang semacam ini saja. Dia boleh. Dia ingin tetap punya jariah pahala dan dia khawatir keluarganya ini kalau dia wafat ya hartanya tidak ada yang diberikan untuk wakaf atau sedekah, semuanya langsung bagi-bagi waris misalnya gitu ya, tanpa sedekah. Jadi dia sebelum wafat dia tulis, harta saya 1/3 saya wakafkan untuk pembangunan masjid misalnya. Maka ahli waris harus cari pembangunan masjid yang paling maslahat, artinya masjid mana yang paling rame, yang paling baik menurut pandangan ayahnya, dia harus berikan itu. Dan ayahnya berharap dari harta itu pahala tetap mengalir. Nah, itu boleh. Atau wasiat itu juga boleh bunyinya begini, Pak. Saya wasiatkan
rumah ini untuk anak-anak saya. Jika anak-anak saya sudah wafat, maka rumah itu untuk kepentingan fakir miskin, boleh. Jadi dipakai dulu sama anaknya sampai wafat semua, tapi wasiat itu ada setelah wafat semuanya, kemudian berpindah kepemilikan kepada fakir miskin. Ya terserah, mau dijual jadi punya fakir miskin atau diwakafkan, berarti rumah itu harus digunakan untuk kemaslahatan fakir miskin, dijadikan apa? Itu bisa. Ya, maka wasiat itu penting ya, wasiat itu penting. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi boleh saja kita sebagai pemilik harta bukan berarti pelit sama anak-anak. Mungkin dianggap hartanya tidak terlalu dibutuhkan anak-anaknya karena dilihat anak-anaknya pun sudah mapan, masing-masing sudah punya kehidupannya. Ya, kecuali kalau anak-anaknya kurang, maka baiknya memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi dipandang anak-anaknya cukup, ya dia berwasiat, pokoknya harta saya 1/3 untuk wakaf pembangunan pendidikan Islam misalnya. Umum, berarti bisa disalurkan ke sekolah, pesantren maupun tidak pesantren, yang penting pendidikan Islam. Dan itu akan dapat jariah pahala. Ya, maka ini berkaitan dengan wasiat. Nah, seseorang ini berkata kepada Nabi, Ausin, ini nanti akan pendetailannya ada dalam bab fikih ya, dalam bab muamalah itu ada nanti bab wasiat. Ya, berdekatan dengan pembahasan faraid, yaitu pembagian waris. Nah, maka orang ini berkata kepada Nabi, Ausini, berikan kepadaku wasiat atau nasihati aku. Tentu pesankan atau berikan kepadaku pesan yang penting menurutmu ya Rasulullah. Berikan kepadaku pesan yang penting menurutmu, menurut engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab apa? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian ditanya berulang oleh si penanya dengan pertanyaan yang sama, berikan aku tambahan wasiat, nasihat yang lain ya Rasulullah. Qala, Nabi senantiasa menjawab, la taghdab, jangan marah. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Taib, marah itu sendiri apa? Sawaranun fin nafsi, ya, satu gejolak dalam jiwa. Yahmiluha, yang mana gejolak yang terjadi pada jiwanya ini membawa dia ala raghbati fil batshi, ya, membawa dia untuk melakukan sesuatu yang atau ingin membatas itu bilyad, yakni ingin berlaku zalim dengan tangan atau ingin berlaku curang, atau sesuatu yang bergejolak dalam jiwa yang dengannya dia ingin menzalimi orang lain. Nah, itu amarah. Itu marah, ada gejolak dalam jiwa yang dengannya dia ingin berbuat zalim. Tapi dari hadis ini kita mendapat faidah banyak sekali. Ya, yang pertama, ya, seorang muslim hendaknya memiliki akhlak-akhlak yang baik. Dia berusaha memiliki akhlak sabar, memiliki akhlak malu, ya, memiliki akhlak tawadu, ya, tawadu, rendah hati, ya, tidak mudah emosi, tidak mudah merasa dilanggar haknya. Hendaknya seorang muslim memiliki karakter semacam ini. Dan hendaknya seorang muslim, ya, menjaga diri dari menyakiti orang lain, yang dengan menyakiti orang lain menyebabkan dia marah. Wal afu, dan juga memaafkan kesalahan orang lain walaupun dia mampu untuk marah. Wasabru ala syadaid, dan sabar terhadap, ya, keburukan yang dilakukan orang lain kepadanya. Wa kadhmul ghaid, menahan emosinya. Idza tada alaihi, kalau ada yang mengganggunya. Wa talaqatul wajhi, dan wajahnya senantiasa talaqah, ya, menunjukkan wajah yang penuh, ya, berseri-seri, talaqatul wajhi. Wal bishr, dan menunjukkan gembira, ya, fi kulli hal, dalam segala keadaan, minal ahwal. Inilah pesan yang dikandung dalam lafaz la taghdab, jangan marah, tapi sebenarnya menyimpan, ya, makna yang luas sekali. La taghdab itu berarti ya kita jangan bikin orang emosi, kita melatih diri sabar, ya, kita berusaha menampakkan wajah yang gembira, ya, itu terkandung semua dalam lafaz la taghdab. Kemudian yang kedua,
Seorang mukmin hendaknya memiliki asyauq, kerinduan pada surga. Seorang muslim tahu bahwasanya hidupnya di dunia ini bukan selama-lamanya. Dia sadar betul bahwasanya di dunia ini ada perhentiannya, ada ujungnya. Setelah itu dia akan berpindah kepada alam keabadian, dan dia berharap sekali tergolong sebagai ahli surga, bukan tergolong sebagai ahli neraka. Maka ada kerinduan untuk kembali kepada kampung akhirat, kembali kepada surga. Hendaknya ada kerinduan itu. Makanya hendaknya seorang muslim juga mencari jalan untuk bisa menyampaikan dia pada surga. Wal bahthu an tariqiha. Maka lihatlah pertanyaan para sahabat tuh banyak yang kayak gitu. Dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan. Ya, kalau aku lakukan Allah masukkan aku ke dalam surga dan Allah jauhkan aku dari neraka. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan-jalan neraka supaya aku menjauhinya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan-jalan kebaikan. Wah, ini pertanyaan para sahabat senantiasa demikian. Itu menunjukkan mereka ada kerinduan pada surga. Nah, kemudian poin selanjutnya, ya, kesabaran, ya, dan berusaha mengontrol jiwa, mengontrol hawa nafsu, itu adalah jalan menuju kemenangan dan menuju ridha Allah. Ya, janganlah kita menjadi budak hawa nafsu kita, menuruti keinginan hawa nafsu kita. Setiap kali ingin emosi ya langsung emosi. Ya, ketika pengen marah ya langsung marah, ya. Tidak, hendaknya kita sadar bahwasanya mengontrol jiwa kita, mengontrol emosi kita, ya, untuk tidak marah, itu adalah jalan kemenangan dan juga jalan menuju keridhaan Allah. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'alan Nabi. Beliau Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Nabi. Lihat pertanyaannya. Madza yuba'iduni min ghadabillah? Ya Rasulullah, apa sih yang mampu menjauhkan aku dari murkanya Allah? Jadi seorang mukmin itu, ya, puncak tujuannya adalah keridhaan Allah. Dia akan mencari, ya, cara-cara yang menjadikan Allah ridha. Otomatis dia juga mencari hal-hal yang membuat Allah murka dijauhi. Maka Abdullah bin Umar bertanya, apa yang menjadikan aku ini jauh dari murkanya Allah? Maka dijawab Nabi SAW, la taghdab, jangan marah, maka Allah tidak murka kepadamu. Kemudian, ya, dalam hadis yang lain, ya, seseorang bertanya kepada Nabi, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, husnul khuluqi, memiliki akhlak yang baik. Kemudian Nabi jelaskan maksud dari akhlak yang baik adalah huwa alla taghdab in istata', yaitu engkau tidak marah walaupun kamu mampu marah. Itu disebut Nabi sebagai husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan marah itu menunjukkan orang itu lemah, sedangkan, ya, sabar itu menunjukkan orang itu kuat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat. Innama syadid, tetapi orang yang kuat, kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yakni mereka yang mampu menahan dirinya ketika sedang emosi. Nah, ini tidak mudah memang, ya. Ya, tidak mudah untuk menahan diri dari emosi. Ya, kita ini mudah sekali terpancing emosi dan mudah sekali marah, gitu ya. Kalau sudah terpancing emosinya langsung marah. Nah, itu kalau kita demikian, maka kita disebut Nabi sebagai orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Baik. Dan tentu, ya, marah itu memiliki asar yang buruk, pengaruh yang buruk. Baik pengaruh itu kembali kepada dirinya maupun pengaruh yang buruk itu kembali kepada masyarakat. Pengaruh yang buruk pada dirinya jelas sekali, ya, terlihat dari perubahan, ya, wajahnya, warna wajahnya menjadi memerah.
wa tafaqa damuhu, dan darahnya mengencang ya, darahnya itu meluap-luap, wa antafaqat audajuhu, dan urat-uratnya keluar gitu ya. Itu orang yang sedang marah itu kan dari perubahannya saja sudah kelihatan, perubahan pada dirinya kelihatan. Wa tarabat harakatuhu, dan gerakannya itu enggak jelas. Guncangan pada dirinya itu sangat kuat ya. Saya ingat dulu saya pernah itu juga marah di pesantren ya, marah sekali sampai pingsan. Di saking marahnya sampai pingsan, tak pernah apa enggak Pak ya. Saya saking marahnya emosi ya karena kita menganggap hak kita dilangkahi, dan itu kita menganggap kehormatan kita dilangkahi. Saya saking emosinya sampai saya pingsan. Ya, lihatlah orang yang emosi itu ya kelakuannya tidak terkontrol. Watalajlaja kalamuhu, ucapannya enggak jelas. Wantalaqa lisanuhu bil fahish, ya, lalu lisannya mulai mengeluarkan ucapan-ucapan kotor yang biasanya tidak dia ucapkan. Tapi kalau sudah marah biasanya keluar itu. Padahal hal-hal itu kalau di kondisi tidak marah dia tahan, dia bisa mengontrolnya, bahkan dia menganggap itu buruk. Tapi ketika sudah emosi dia ucapkan. Yasub wa yastum, dia mulai mencela ya, dan merendahkan. Wa rubbama qala al-kalamul muharram, bahkan bisa jadi dia mengeluarkan ucapan yang haram. Alladzi yukhriju anil Islam, yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena kekafiran itu bukan hanya dengan perbuatan anggota badan, tapi juga bisa dengan ucapan. Dan orang yang marah ya terkadang mengucapkan kalimat yang dia sesali. Akibatnya sering sekali dia menjadi menyesal. Misalnya pasangan suami istri di dalam kondisi marah, kemudian dia akhirnya mentalak istrinya. Setelah mentalak, padahal dia juga sudah mentalak istrinya 2 kali, berarti kan talak yang ketiga. Kalau sudah talak yang ketiga, sudah selesai. Dia tidak bisa lagi berkumpul, tidak bisa lagi menyatu. Dan talak saat emosi dalam pandangan jumhur ulama jatuh, bukan tidak jatuh. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat talak dalam kondisi emosi yang sangat tidak jatuh, tapi dengan kondisi emosi yang sangat kuat. Dengan ukuran emosi yang sangat kuat itu adalah saat dia emosi sekali, itu dia nggak tahu ngomong apa, nggak tahu ngelakukan apa. Artinya emosinya ya benar-benar menguasai pikirannya, sehingga dia ngomong apa nggak sadar dan melakukan apa nggak sadar. Ketika selesai dari marah, ditanya, tadi kamu ngomong gini, masa? Saya nggak sadar. Nah itu emosi yang seperti itu baru talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena emosi yang seperti itu berarti dia menutup akalnya. Orang yang akalnya tertutup berarti aktivitasnya tidak dihukumi apa. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau marah yang biasa ya jatuh. Karena orang mentalak istrinya ya biasanya karena marah, nggak mungkin nggak marah lagi sayang-sayangnya gitu ya, lagi rukun-rukunnya tiba-tiba kamu tak talaknya ya gitu ya, nggak mungkin kan gitu ya, kamu tak cerainya gitu kan nggak mungkin. Nah, maka marah itu doror pada pribadi aja sudah banyak sekali ya, apalagi doror kepada masyarakat. Fahuwa yulidul hiqd fil qalb, melahirkan ya satu hiqd. Al-hiqd ya satu kebencian di dalam hati. Disebabkan orang marah melahirkan al-hiqd. Saya juga pernah ya ingat satu kejadian dan itu teringat-ingat sampai sekarang. Jadi ada orang mengingatkan dengan cara yang nggak baik di satu majelis, satu tempat yang kumpul banyak orang, kemudian dia mengingatkan sambil melotot, sambil menunjuk-nunjuk. Melotot, menunjuk-nunjuk. Itu bisa jadi susah sekali dimaafkan. Membuat kita karena dia marah, ya, karena dia emosi, kita yang menjadi sasaran emosi dengan cara yang sangat buruk semacam itu, bisa jadi kita ingat-ingat terus kesalahan itu dan susah sekali untuk memaafkan. Maka marah atau emosi itu melahirkan ya keburukan di masyarakat. Wa idmarus su', dan menyembunyikan keburukan untuk manusia. Dalam arti ketika dia dilampiaskan emosi, orang lain emosi kepadanya dengan emosi yang bisa jadi dia menyembunyikan niat buruk,
Nanti lihat saja ya. Nanti kalau ketemu saya sendirian, habis kamu itu ya, misalnya gitu ya. Nanti kalau saya punya kesempatan, oh, saya balas gitu kan. Itu kan menimbulkan madarat di masyarakat yang sangat banyak. Dan banyak sekali beliau di sini disebutkan dan kita tidak perlu menyebutkan semuanya. Selanjutnya ya, kita akan membahas faedah selanjutnya adalah daf'ul ghadab wa mu'alajatuhu. Bagaimana menghindari marah dan bagaimana mengobatinya. Ini penting. Ya, kalau kita emosi, bagaimana kita mengobati diri kita yang memiliki penyakit mudah emosi. Ya. Dan bagaimana menghindarkan diri supaya tidak jatuh pada emosi. Beliau sini menyebutkan sebab-sebab amarah itu banyak, bermacam-macam. Di antaranya yang paling mudah membuat emosi, orang itu gampang emosi adalah al-kibr. Dia sombong. Orang yang sombong pasti mudah emosi. Dikit-dikit dia menganggap haknya dilanggar, padahal belum tentu. Dikit-dikit ya orang bersikap kepada dia, melakukan satu sikap, dia menganggap direndahkan. Karena dia sombong, dia nggak suka merasa direndahkan, akhirnya marah gitu kan. Atau ta'ali, dia menganggap posisi dia lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga diusik sedikit dia merasa direndahkan. Nah, ini penyakit nih, at-ta'ali, ya, menganggap tinggi, menganggap dia itu tidak seperti yang lain, ya, dia menganggap lebih tinggi derajatnya, dia menganggap orang lain berada di bawahnya, dia menganggap lebih berhak dihormati dari yang lain. Nah, sudah, ini penyakit. Ya, melahirkan banyak sekali penyakit hati. Di antaranya adalah al-ghadab, marah. Di antaranya juga al-kibr, sombong. Ya, di antaranya juga ya, banyak dari penyakit hati yang lahir dari sikap ta'ali, ya, merasa tinggi ya, daripada yang lain. At-tafakhur, ya, at-tafakhur ini mirip dengan al-kibr. Tafakhur dengan al-kibr ini mirip. Al-nas wal haza, ya, merendahkan orang lain, was-sukhriyah, mencela orang lain, itu sebab-sebab amarah. Wa kathratul mizah, banyak bercanda, wala siyama fi ghairi haq, apalagi bercanda itu bukan bercanda yang benar. Ya, bercanda itu boleh dalam syariat, Nabi pun bercanda. Tetapi kathratul mizah, banyak bercanda, itu tercela, akhlak yang buruk, terlalu banyak bercanda. Karena banyak bercanda nanti mencari bahan candaan-candaan yang akhirnya menyakiti hati kawannya. Pertama candaannya candaan yang oke, benar-benar, tapi terkadang kalau sering dan terus-menerus tidak berhenti-berhenti, akhir-akhirnya dia akan mencari bahan candaan yang membuat emosi lawannya. Wal jadal, berdebat. Ini perdebatan itu juga akan melahirkan emosi. Makanya Nabi SAW bersabda, ana za'imun, saya menjamin, bibaitin, ya, rumah, fi rabadil jannah, di tengahnya surga, atau di surga yang tinggi, ya, liman tarakal mira', bagi yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Debat ya, bukan diskusi. Diskusi itu kepalanya dingin. Apa hujah kamu? Hujah saya ini. Kalimatnya thayyib, kalimatnya lembut, bukan ya, wahai orang yang tidak memuliakan sunnah, gitu. Wahai orang yang ahli bid'ah, wahai orang, ini sudah jadal. Dan jadal itu akan melahirkan emosi, pasti akan emosi. Maka Nabi SAW, Allah ingatkan, wajadilhum, kalau mau jidal, billati ya ahsan, dengan cara yang baik. Kalimatnya thayyib, dijelaskan dengan baik. Kalau nggak mau menerima, ya sudah, mau apa? Saya bukan penguasa. Kalau penguasa mungkin bisa saya paksa pakai aturan, ya kan? Kalau nggak bisa, ya sudah, mau apa? Sudah sampaikan apa adanya. Tapi kalau sudah mulai jidal, ya, di grup-grup WA itu, apa-apaan itu? Dasar, yang ini bilang dasar Wahabi misalnya. Yang ini dasar ahli bid'ah misalnya. Oh, khalas. Nggak ketemu itu. Nggak akan ketemu. Nah, itu hanya melahirkan kedengkian antar sesama muslim dan itu tercela. Nah, ini belum mulai pertanyaan nih, nanti dulu. Disimpan dulu. Habis Isya insyaallah. Ya, apa nih ya? Pertanyaannya nanti. Kalau dipotong nanti kita nggak bisa selesai. Baik. Barakallahu fiik.
Wa tadakhul fi ma la ya'ni, memasuki urusan orang lain. Memasuki urusan orang lain yang tidak memberikannya faedah apa-apa. Ini sering juga kita lakukan. Kepo sama urusan orang lain, pengen tahu sama urusan orang lain, ikut-ikut memberi pendapat padahal nggak diminta pendapat. Itu juga terkadang bisa membuat emosi. Baik. Menyembuhkan amarah ini penting. Yang pertama, ayyurawidhu nafsahu. Hendaknya dia sering-sering melatih dirinya untuk bersifat atau memiliki akhlak-akhlak yang baik berupa tenang dan sabar. Menghadapi orang yang membuatnya emosi, coba tenang, coba sabar. Ketika mau bersikap saat emosi, coba pikirkan akibatnya. Ya, pikirkan akibatnya. Dan ini ada contoh dari Nabi SAW, ini menarik sekali ini. Nabi itu pernah dites sama seseorang sebelum masuk Islam, di masa sebelum masuk Islam, namanya Zaid ibnu Sa'nah. Zaid ibni Sa'nah. Dia belum masuk Islam saat itu. Nabi pernah berhutang kepadanya. Bayangkan, Nabi kita juga berhutang. Bahkan saat beliau wafat, baju perangnya masih berada di orang Yahudi sebagai gadai. Baik, mungkin azan dulu ya, nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan menyelesaikan kisahnya. Silahkan. Baik, kita lanjutkan. Ada seseorang yang sebelum masuk Islam namanya Zaid bin Sa'nah. Nabi berhutang kepada Zaid bin Sa'nah. Saat itu Zaid bin Sa'nah ingin mengetes kesabaran Nabi. Kalau dia benar Nabi ya harusnya sabar. Gitu kan. Masa Nabi nggak sabaran? Nggak mungkin kan. Oh, ngetes. Jadi utangnya Nabi SAW ini belum jatuh tempo. Tapi dia datang kepada Nabi menagih hutangnya dengan cara yang kasar. Dengan ucapan-ucapan yang kasar. Di sini disebutkan dalam riwayat bikulli fadadatin wa ghilzah, dengan kasar dan kalimat-kalimat yang buruk. Tapi Nabi ya ketika disikapi dengan begitu, aslinya kan hutang kalau belum jatuh tempo kan sebagai penghutang ya ketika tidak mengembalikan pun tidak dosa. Artinya walaupun dia punya duit tapi nggak mengembalikan sebelum jatuh tempo pun dia tidak dosa. Walaupun orang yang menghutangi, boleh nggak dia menagih sebelum jatuh tempo? Boleh kalau memang butuh. Ya, dia nggak dikatakan matlul ghina, karena matlul ghina itu menunda bayar hutang sudah jatuh temponya. Maka Nabi SAW yuqabilu menjumpainya dengan tenang, dengan terbuka, dengan senyum, gitu kan. Umar melihat itu, Umar ya. Umar melihat kejadian itu marah. Wayan tahir, gantian balas kalau bahasa Jawa bengak-bengok gitu ya. Suaranya kuancang-kuancang gitu. Weh, yang sopan, ini Rasulullah gitu kan. Kalau nggak sopan kamu diancam gitu kan. Saya akan begini-begini gitu ya. Tapi Nabi SAW yaqulu lahu, berkata kepada Umar. Orang biasanya kalau dibela itu kan ya seneng gitu ya. Apalagi bukan haknya orang itu nagih, belum saatnya. Ya haknya dia nagih terserah dia, tapi belum saatnya menagih. Kok kasar caranya? Maka Umar diingatkan oleh Nabi, wahai Umar, jangan begitu. Ana wa huwa, saya dan yang nagih ini Zaid bin Sa'nah ya lebih membutuhkan sesuatu yang bukan amarahmu yang kami butuhkan. Tetapi hendaknya kamu wahai Umar ta'muruni bi husnil qada. Hendaknya kamu perintahkan kepada saya agar saya mengembalikan dengan baik. Wa ta'muruhu, dan kamu perintahkan kepada orang ini bi husnit taqadi, agar kalau nagih itu dengan cara yang baik. Kami enggak butuh marahnya kamu wahai Umar, ya. Tapi yang saya butuhkan, yang kami butuhkan, engkau perintahkan kepada saya, yakni Nabi SAW yang berhutang, supaya mengembalikan dengan baik, walaupun belum jatuh tempo, ya balikkan. Dan juga kamu perintahkan kepada orang yang nagih ini, kalau nagih ya yang baik, gitu kan. Nah, maka ini jawaban Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bentuk permohonan maafnya karena sikap Umar, Nabi menambah. Jadi hutangnya berapa, dikembalikan dengan lebih. Dan ini boleh, mengembalikan hutang dengan lebih itu boleh, dengan catatan
tidak menjadi syarat di awal. Kecuali orang berhutang kepadanya, di awal dikatakan, ya oke, saya pinjamkan, tapi ya 2 bulan lagi kamu kembalikan, jadi minjem 1 juta jadi 1.300.000. Berarti ini disyaratkan oleh yang menghutangi agar dikembalikan 1.300.000. Maka ini adalah ribal qard, riba hutang piutang yang pelakunya diancam perang dalam Al-Quran. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, adapun kita berhutang kepada seseorang, lalu sebagai bentuk terima kasih, ketika kita balikkan, kita lebihkan, itu boleh. Bahkan Nabi SAW bersabda, ahsanukum qadha. Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik mengembalikan hutang. Nah, kemudian ya, di sini dikasih tips sebanyak ya. Di antara yang penting adalah isti'adzah, mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, istabba rajulan, ada 2 orang saling mencela. Ahaduhuma yasubbu sahibahu, masing-masing telah mencela yang lain, mughdiban, dalam kondisi marah. Faqad ihmarra wajhuhu, wajahnya pun sudah memerah. Faqala Nabi SAW bersabda, inni la'alamu kalimah, aku tahu satu kalimat, lau qalaha, kalau orang yang lagi marah ini mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, dia akan hilang darinya emosi yang sedang menguasai dirinya. Apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka saat marah ucapkan isti'adzah. Kemudian merubah posisi. Ya, itu juga dalam hadis disebutkan, kalau marah dalam kondisi dalam kondisi berdiri maka duduk. Marah dalam kondisi duduk maka berbaring. Kemudian juga untuk meredam emosi adalah tidak mengucapkan kata-kata kalau sedang emosi. Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, maka diamlah. Karena kalau orang emosi itu ngomong, ya, bisa jadi ucapannya ini dibalas orang lain. Orang lain membalas ucapannya ini menjadikan dia tambah emosi. Maka kalau sedang marah, kita sadar diri sedang marah, sedang emosi, diam. Begitu juga kepada istri, ya. Kalau lagi marah sama istri, lebih baik diam. Kalau sudah tenang baru bicara. Karena kalau lagi marah, kok diomongkan ke istri biasanya omongannya lebih pedas balasnya gitu ya. Kalau dibalas dengan lebih pedas, sudah, kita sebagai laki-laki merasa terinjak sebagai seorang pemimpin. Itu tidak mustahil akan mengucapkan kalimat talak. Karena tangan pernikahan, tangan akad ada di tangan kita. Ikatan akad ada di tangan suami. Maka kalau marah, falyaskut, hendaknya diam. Dan juga ya, sebelum kita tutup atau sebelum pertanyaan, marah itu enggak semuanya tercela. Marah yang tercela adalah marah untuk hadzun nafsi, bagian diri kita. Kita merasa direndahkan, kita marah untuk membela diri kita, itu secara umum tercela. Karena Nabi tidak pernah marah kalau ya yang disakiti adalah dirinya, ya, yang direndahkan adalah dirinya. Tapi Nabi, kalau yang direndahkan adalah syariat, hurumatillah, agama yang menjadi konten bercanda, konten penghinaan, maka Nabi sangat marah. Dan itu marah yang terpuji. Marah karena agama Allah dihina, itu adalah terpuji dan harus dilakukan. Maka marah enggak semuanya buruk. Marah yang buruk adalah marah yang untuk membela diri kita. Marah yang terpuji adalah marah ketika kehormatan syariat diinjak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, annahu kana la yaghdab li syai'. Nabi itu enggak mudah marah karena sesuatu apapun. Fa idzan tuhikat hurumatillah, tapi kalau kehormatan syariat itu diinjak, dilanggar, fahina idzin, maka saat itu la yaqumu li ghadabihi syai'un. Tidak ada yang mampu berdiri tidak ada yang mampu menenangkan Nabi kalau sedang marah karena diinjak syariat. Nabi sangat marah. Nah, maka ini perlu dibedakan ya. Yang terakhir, marah itu ya, akibat dari marah itu menjadi tanggung jawab dia. Misalnya dia marah sama tetangganya, dia lempar batu, misalnya sampai kacanya pecah, tanggung jawab nggak? Harusnya tanggung jawab. Kita hampir kecelakaan,
hampir keserempet motor orang, ya, kemudian dikejar itu motor misalnya, kemudian motornya kena, ditendang, motornya jatuh, misalnya karena emosi dia, motornya jatuh karena kita tendang, karena kita merasa diganggu di jalan, sampai orangnya luka-luka, sampai motornya rusak, tanggung jawab. Walaupun kita merasa dia yang membuat kita emosi. Ya, kadang orang begitu. Mobilnya keserempet dikit, dikejar, kemudian dibalik, dipecah-pecahin kacanya misalnya. Ini tanggung jawab. Ini akan, kalau dia nggak mau tanggung jawab dengan alasan karena dia yang buat emosi, itu sampai akhirat itu urusannya. Ya, maka saat emosi itu hendaknya kita pikirkan dulu mau ngapain gitu ya. Tenang, jangan sembrono melakukan sesuatu. Karena marah kemudian kok sampai membunuh orang, ya itu juga tetap pembunuhan yang bersifat sengaja sehingga punya konsekuensinya, dia boleh dibalas bunuh. Ya. Nah, ya tentu ini tergantung kondisi-kondisinya juga. Nah, tapi secara umum orang yang marah dia mas'ul an tasarrufatihi, dia menanggung akibat dari apa yang dia lakukan saat marah. Bukan berarti dia terbebas, terserah dia ngapain aja saat marah, enggak. Dia menanggung akibat dari apa yang dia lakukan saat marah. Barakallahu fikum. Mungkin pertanyaan? Tafadhol. Bismillah. Ini pasangan suami istri ini beragama, jadi suami istri ini boleh dalam agama, sedangkan suami ini tidak boleh gitu. Nah, karena si istri kafir, ya agak marah gitu. Nah, itu disebut di bukit saya jadi apa perlu siapin lah. Tapi suaminya ya jadi kesannya belakang dari mana sih? Bilang semua tuh parah tuh kalau gitu lah. Jadi tapi belum tahu kebenarannya si istri atau si suami tentang agama juga. Baik. Barakallahu fiik. Maka ini kembali kepada mengingkari kemungkaran. Kan dianggap istri melakukan kemungkaran. Ya kan? Maka ingkarul mungkar, hukum aslinya mengingkari kemungkaran harus ala ilmin, di atas ilmu. Artinya dia yakin betul itu kemungkaran, dia tahu betul itu kemungkaran. Tetapi kalau dia nggak benar-benar tahu itu mungkar apa enggak, ini mungkar atau kalau yang mungkar jelaskan, misalnya dia berkata kotor, jelas mungkar, nggak ada perbedaan pendapat ulama. Atau yang mungkar jelas, misalnya dia tidak pakai jilbab, itu kan mungkar jelas. Kemudian kita mengingatkan, maka sah-sah saja sebagai suami mengingatkan. Tapi terkadang kita nggak tahu itu mungkar apa enggak, cuma kayaknya mungkar. Kemudian kita langsung menegur, ini juga salah. Mungkar itu harus benar-benar, kalau ingin diingkari, harus kita yakin betul, di atas ilmu betul itu kemungkaran. Kalau kita masih ragu, ini mungkar apa enggak, ya lebih baik tanya, loh kamu lakukan itu apa alasannya, kan gitu lebih baik. Tentang undangan. Tapi suaminya ada undangan, jadi perempuannya doang, semua. Kita kan takutnya di sana ada suaminya gitu. Saya bilang nggak boleh tuh gini-gini. Oh, dia pergi sendiri. Sama temennya, boncengan. Tapi saya anterin dulu ke diantar dulu sama suaminya ke rumah ceweknya, terus boncengan sama temen ceweknya. Oh, ngadiri kondangan tapi nggak sama suami. Loh, itu secara umum kalau nggak diizinkan sama istri, sama suami, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Walaupun jaraknya dekat, kalau suami merasa keberatan, bahkan bukan kondangan, ke masjid aja, kalau dilarang sama suami nggak boleh, ya nggak boleh. Jangankan itu, puasa yang amal soleh, kalau suami mengatakan nggak boleh puasa, nggak, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib, nggak boleh puasa, ya kan? Maka ini mungkin nggak difahami, tetapi tetap yang paling banyak berhak mendapat uzur adalah istri. Kayaknya dulu kita bahas ya ayatnya, sudah kita bahas yang surat At-Taghabun itu. Hah? Atau apa? Bukan ayat yang. Jadi kisahnya gini, sebab turunnya ayatnya, saya buka ayatnya ya. Surat At-Taghabun. Orang yang paling berhak mendapatkan uzur kita banyak-banyak itu ya keluarga, anak-anak, keluarga kita. Jangan malah mereka jadi sasaran orang yang paling gampang kita emosiin itu. Itu bukan akhlak Islam. Nah, dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum.
Wahai orang-orang beriman, di antara istri kalian, di antara anak kalian itu adalah ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum. Al-Qur'an sudah mewanti-wanti hati-hati dari mereka. Jadi hati-hati dari anak istri karena dia yang paling dekat sama kita. Ada yang mereka itu menjadi musuh bagi suami atau bagi ayahnya. Tapi setelahnya atau sambungannya wa in ta'fu, kalau kamu maafkan, wa tasfahu, kamu lupakan kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Jadi bukan berarti fahdharuhum dipotong segitu ayatnya kemudian benci sama anak istri gitu ya. Oh enggak gitu. Lihat ayat terusannya wa in ta'fu, kalau kamu maafkan. Jadi ada sebab nuzulnya ayat ini. Jadi ada seorang sahabat yang enggak ikut hijrah ke Madinah karena istri dan anak-anaknya mencegah dia ikut hijrah. Menjadikan orang ini tidak hijrah. Disebabkan mereka keberatan kalau hijrah ikut Rasulullah. Ketika sudah bisa hijrah sampai di Madinah, dia mendapati orang-orang yang dahulu berangkat hijrah di awal-awal itu sudah paham agama lebih banyak. Oh, bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya banyak, menjadi orang yang ngerti urusan agama lebih banyak daripada dia karena dia nggak ke Madinah. Kemudian dia kesel, mengingat sebab dia tidak bisa hijrah disebabkan siapa? Anak istri. Kemudian azama ala iqabihim. Dia berazam pengen menghukum anak istrinya karena menjadikan dia telat memahami agama. Turun ayat ini. Ya, memang ada di antara istri dan anak itu musuh. Tapi ya masalah ini kan meninggalkan yang afdol gitu ya. Bukan sampai mengajak meninggalkan yang wajib. Makanya ingat wa in ta'fu, kalau kamu maafkan, wa tasfahu, kamu lupakan kesalahannya, Allah juga Maha Pengampun. Maka ayat ini harusnya menjadi motivasi kita juga, ya istri, anak-anak itu adalah keluarga secara umum, orang-orang dekat kita, tetangga kita adalah orang-orang yang paling berhak mendapat udzur dari kita. Udzur, sebanyak-banyaknya, kasihkan udzur pada mereka sebanyak-banyaknya. Jangan dimusuhi malah. Nah, maka cara mengingatkannya pun juga harus dengan cara yang baik. Karena tadi kalau sedang emosi, kita emosi, sana emosi, kita ngomong, dibalas ngomong, itu kadang lebih menyakitkan dan akhirnya kita marah, udah nggak ada selesainya tuh kalau balas-balasan. Maka kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, lebih baik diam, tunggu tenang, pikiran tenang, nyaman, bicara baru. Ya walaupun ini kaidahnya, tapi biasanya susah menerapkannya. Yang lebih bagus, yang makan itu siapa? Nah, Mama istri lebih salah dua. ya jangan yang lebih bagus. Nanti ini kalau ditanya yang lebih bagus, nanti menang-menangan ego lagi. Kalau bicara masalah yang paling berhak minta maaf siapa? Ada hadisnya tentang istri. Kan istri yang solehah itu cirinya adalah kalau ada masalah dalam rumah tangganya, saat suaminya sudah di atas kasur, dia juga ingin tidur, dia pegang tangan suaminya, kemudian mengatakan hada yadi fi yadik, ini tanganku berada di atas tanganmu wahai suamiku. Aku tidak akan melepaskannya sampai kamu ridho terhadapku. Hah? Wah, kalau istri gini semua kan, wah, masya Allah. Hada yadi fi yadika, ini tanganku berada di tanganmu, di atas tangan. Ya, aku tidak akan lepaskan sebelum engkau memaafkan. Sebelum kau ridho, sudah. Dan istri, khususnya wanita, ya, kalau dia taat kepada suami, mengerjakan yang wajib, sholat, puasa, Ramadan saja, sholat 5 waktu saja, ya, maka masuk pintu surga dari pintu mana saja. Itu menunjukkan taat kepada suami bagi seorang wanita itu, memiliki nilai ibadahnya tinggi sekali. Tapi kan ya, kita ngasih tahu istri kan nggak menekan-nekan kamu harus taat gini-gini kan, ada seninya interaksi itu kan ya. Interaksi juga harus ada seninya, nggak bisa ini hadis Rasulullah. Lo orang dia nggak benar-benar paham pondasi bagaimana memposisikan Rasulullah dalam hatinya kan. Kalau dia orang yang sudah ngerti Rasulullah itu orang yang harus didengar omongannya, syariatnya dibenarkan, ditaati, susah, berat atau tidak berat. Ya kalau itu belum terpancang kuat dalam pikirannya, kita kasih Rasulullah bersabda, ya lewat gitu kan. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wasiat. Ah,
Seminggu yang lalu Hmm. ibu saya kan sudah wafat pokoknya. Rahimahullah. Sebelum wafat dia punya barang, punya emas itu untuk adik saya yang bontot gitu ya. Hmm. Ini bontot yang bontot tuh kalau barang-barang ini emasnya untuk yang apa? Untuk nikah gitu dikasih lah gitu ya. Hmm. Pada dulu kan ibu saya udah meninggal. Hmm. Nah, kan saya tahu adik saya itu tahu bahwa barang ini untuk adik saya yang bontot. Nah, ini jatuhnya gimana setelah itu? Baik, gini. Sebenarnya berarti wasiatnya nggak sah karena wasiatnya kepada ahli waris. Berarti kan wasiatnya nggak sah. Berarti sebenarnya emas itu milik bersama ahli waris. Tapi kalau semuanya ridho ya sudah nggak apa-apa lah. Kasih nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya bukan karena wasiat, tapi karena keridoan dari yang lain yang berhak memiliki emas itu juga sudah nggak apa-apa. Tapi seandainya ada satu keberatan, maka itu nggak bisa dijalankan wasiatnya. Tapi kalau semuanya itu nggak apa-apa lah. Sebenarnya wasiat ini nggak sah karena wasiat diberikan kepada ahli waris. Tetapi ya sudah nggak apa-apa, kita juga nggak masalah itu, kita ridho sudah bisa. Berarti itu statusnya bukan karena wasiat tapi karena pemberian dari ahli waris. Nah, Jadi kemarin udah gitu, saya berani saya kan ini sebelum masih sehat sampai sakit, mau ngomong gitu kan. Ya udah, kita tahu semua ini barang untuk adik saya sih ini sudah gitu. Ya udah, karena ya setuju udah nggak ada masalah. Takut saya bermasalah dengan syariat ini bagaimana? Enggak. Kalau sebenarnya wasiat itu kan bilangnya begini, kalau saya sudah wafat, ini untuk anak saya, ini untuk fulan, ini kan wasiat. Tapi seandainya dia memberikan hadiah sebelum wafat sudah dikasih, ya itu sudah sah. Walaupun yang jadi masalah itu kalau wasiat, ini saya wasiatkan setelah wafat saya untuk fulan. Berarti kan pemberiannya itu kapan? Sebelum atau setelah wafat? Tapi kalau dia sudah memberikan dari sebelum wafat, dia kasihkan, sah-sah saja itu sebagai hibah. Nah, barakallahu fiik. Jadi ada juga dia berikan, tapi dia masih tetap pakai. Berarti maksudnya ya wasiat. Berarti maksudnya nanti dikasihnya setelah wafat gitu kan? Dia tidak ngomong setelah wafat. Dia rumah ini kamu punya. Seperti kemarin itu ada masalah. Ini di keluarga saya di Sulawesi ini saya. Jadi si tante saya itu meninggal, suaminya sudah meninggal sebelumnya. Dia meninggal. Si suaminya ini masih ada dua saudaranya yang hidup. Dua saudaranya yang hidup. Nah, yang lain tinggal ponakan semua, baik dari si perempuan maupun si laki tinggal ponakan. Masih ada saudara suaminya yang hidup. Bisa bagaimana caranya itu? Misalnya enggak, gini dulu. Berarti kan sudah wafat dulu suaminya. Iya. Punya anak enggak? Enggak ada anak. Kalau enggak ada anak, sebelum bapak ibunya meninggal. Berarti punya cucu enggak juga? Baik. Berarti berhak itu saudara dapat. Harusnya dibagi sama saudaranya dan juga dibagi istrinya. Ya, istrinya sudah meninggal juga. Jadi ini dibaginya setelah istri meninggal nih. Oh, dibagi setelah istri meninggal. Ya berarti pembagiannya dua kali. Pembagiannya dua kali. Jadi pembagian dihitung yang pertama, mayit yang pertama, yaitu si suami, pembagiannya gimana, sudah clear, nanti kan istri juga punya dari bagian itu, ya sebatas itu bagian istri. Kecuali kalau ini hartanya gono gini, campur, harta istri dan suami ini biasanya sih kalau di Sulawesi suami istri itu campur ya. Kalau campur ya sebenarnya dalam syariat harta itu tidak bisa nyampur gitu ya. Tapi kalau kita merujuk pada kompilasi hukum Islam yang dipakai landasan syariat hukum waris, jadikan landasan warisan di Indonesia, warisan Islam, ya itu ada harta gono gini bagi pandangan itu. Itu ngadopsinya dari kitab mana saya nggak tahu ya. Tapi kalau dalam Islam harusnya jelas mana harta. Karena nanti itu ketika meninggal salah satu ya ahli warisnya itu beda dari yang lain itu. Kalau harta gono gini itu gimana? Langsung 50% ya? Enggak, kalau gono gini itu biasanya 50%. Di kompilasi hukum Islam 50%, ya sudah berarti 50% ini dibagi
Kemudian 50% ini dianggap punya istrinya, 50% yang dibagi dan juga dapat istri. Kemudian setelah dibagi, kan kadang memang nggak ada pemisahan uang. So, dua-duanya kerja, dua-duanya ngumpulin uang bareng. Ya sudah, biasa di KHI itu, Kompleks Hukum Islam, itu langsung dipotong setengah. Berarti 50% punya istri, jangan dibagi, 50% punya suami dibagi, dan dapat jatah istri. Nah, sekarang ini, si istri juga sudah meninggal. Nah, Jadi suami istri sudah meninggal, tidak punya anak. Yang ada tinggal hidup itu dari keluarga istri siapa? dari keluarga istri sudah meninggal semua juga. Ayah, ibu meninggal, Sudah meninggal. keluarga meninggal semua. Nah, Jadi tinggal yang sekarang ada saudara suami 2. Yang tadi itu. Banyak ya. Keponakannya banyak sih. Keponakan dari suaminya, keponakan dari istri. keponakan dari istri. Tapi saudaranya sudah meninggal. Tinggal 2 ini, saudara suami aja 2. Ya keponakan itu bisa dapat. Cuma nanti ada pembagiannya khusus lah. Ada cara membaginya. Tapi ya keluarga suami cuma berhak dapat dari suami yang separuh tadi. Nah, istri dapat separuh plus jatah dari suaminya seperempat. Beliau dapat seperempat dari harta. Yang ini cuma dapat jatah itu doang dan tidak bisa kebagian ponakan karena masih ada yang hidup, masih ada siapa namanya adik kakaknya hidup, keponakan tertutup. Dan kalau dia punya paman masih bisa dapat. Itu biasanya nanti ada pembahasannya lah khusus. Yang ini ya bisa didapati oleh keponakannya, keponakan dari istri. Atau dia punya Pak D nggak? Pak D masih hidup nggak? Kayaknya sudah nggak ada ya. Ya berarti ya bisa didapatkan oleh keponakan-keponakan. Keponakannya ini dari kandung maupun iya keponakan dapat. Istri. Iya bisa. Keponakannya istri. Nah, 50% tadi plus seperempat tadi. Seperempat ini. Iya, itu. iya. Nanti kalau nggak ada sama sekali, kalau dalam syariat dalam fikih itu diserahkan ke Baitul Mal. Kalau misalnya benar-benar nggak ada nih, ini udah nggak ada semua bleng-blongan gitu ya, serahkan ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal dibagikan. Jadi bukan diserahkan ke ahlinya suami tadi. Enggak. Tidak boleh. Ya? Enggak semuanya, nggak bisa semuanya. Karena itu sudah jadi hartanya istri setengahnya plus. Nah, kalau dia kerja dua-duanya kan. Nah, Jadi sebelum meninggal itu suami istri sudah ngasih keponakannya ini, ke keponakan saya dia kasih. Keponakan dia juga. Jadi anaknya. Jadi memang nikahnya itu kalau di Sulawesi itu kan sepupu-sepupuan. iya. Jadi si istrinya keponakannya ini dari Nikah, dari Sam. sepupu keponakannya. Heeh. Tapi hitungan dari suaminya itu sudah jadi cucunya itu. Karena dia kawin sama Iya. anak sepupunya. Iya. Keponakannya dinikahin itu sudah jadi cucu sebenarnya. Baik. Kalau wasiat itu diberikan kepada cucu, Cucu bagi suami. Cucu bagi suami. Keponakan bagi istri. Keponakan bagi. Yang ngasih siapa? Istri. Dua-duanya ngasih. Oh. Istilah dia masih hidup. Karena dia tidak punya anak. Nah jadi anaknya ada tapi sudah meninggal. Anaknya si. Oh, rumah yang saya tempati ini buat kamu nanti. Iya, anaknya dari kecil diambil dari kakak saya. Oh, dari kecil dididik. Dari kecil dididik sama dia. Dia bilang ini nanti buat kamu. Rumah ini buat kamu. Ya, baik. Ponakan cucu ponakan ya. Nah, kalau itu salah satu dari mereka tidak berhak mendapat waris, misalnya dia cucu yang jauh banget ya, bahkan dari seberang gitu ya, maka dia berhak menerima wasiat, boleh. Walaupun wasiat itu nanti ukurannya sepertiga, nggak boleh lebih ya. Ya ini agak rumit sih, bener. Lebih baik. Ya kalau mau konsultasi khusus, ya ada kawan kami yang ahli. Tapi kalau mau ke KUA langsung juga biasanya selesai itu di KUA. Kemarin itu Ada tim. Kemarin itu dia nanya, jadi Anabel dia begini aja. Jadi sebelum meninggal nih, kemarin umroh, jadi kebetulan disingkat di umroh di rumah. Sama ibu itu juga. Jadi kita tanyain aja ibunya. Walaupun dia sudah kasih, karena anak ibunya itu memang wasiat kan. Wasiat. Sebelum dia meninggal, tanyain. Walaupun sudah dikasih, supaya tidak bertengkar nanti keponakan-keponakannya namanya. Jadi tanyain, apakah ini rumah, tanah, pokoknya semua ininya, apakah mau dijual, nanti kalau meninggal disumbangkan, atau mau dibayar, tentukan selagi sekarang didengerin semua keluarganya.
Tapi waktu itu malah dia menunda, dia bilang tunggu saja saya sehat. Iya. Ternyata Qadarullah ya. sehat langsung meninggal. Subhanallah. Waduh, saya bilang rumit itu, saya nggak bisa Iya. Ya makanya itu. panggil Ustaz jangan di sana. Iya. Karena supaya lebih detail ya. Iya. Kan ceritanya banyak biasanya tuh dari pihak-pihak ponakan gitu ya. Oh, ini udah gini. Yang ada itu ponakan suami istri banyak. Ya kalau suami sudahlah enggak karena sudah tertutup sama kakak adik ya kan. Itu sudah ada ya. Ada ya istri, lebih ke istri seharusnya. Kata istri. Arahnya ke keluarga istri, bukan ke keluarga ayah. Oh, kan belum dibagi juga. Oh, belum sempat dibagi. Wah, makanya itu rumit tuh. Subhanallah. Terakhir itu Hah? di musola Masjid At-Taubah ada tentang buku waris, tapi ada administrasinya. Ada presentasi dan bikin. Iya. Secara lengkap itu. Betul. Tapi kasus ini nggak bisa dilihat di buku, nggak ada di buku. Nggak ada di buku itu. Maksudnya kalau buka kasus detail nggak, itu cuma pondasi-pondasinya. Nanti pondasinya itu ini menutup ini menutup ini. Kalau ada ini yang dapat ini, yang ini tertutup. Nah itu paling gitu. Nanti ini bagiannya sekian persen. Kemarin memang ada pusing sama itu. Ada nggak nih kalau detailnya jangan bilang umat itu lanjut kan gitu. Mana dibikin ini, fotokopi dibikin. Lengkap sama presentasi. Cuma biayanya berapa? 50.000 masalah itu. Iya. Satu-satu. Baik. Terakhir nih ya. Misalnya berkaitan dengan tema ya. Terkait dengan marah tadi Ustaz. Iya. Seperti contoh kita marahnya itu karena memang harga diri kita misalnya. Iya. Kayak seperti tadi Ustaz saya seperti itu. Terus kita marah, apalagi sampai akhirnya jadi berantem gitu. Nah itu marah yang karena kita dijatuhkan seperti itu, kita marahnya itu termasuk marah yang Jadi untuk membedakan antara marah terus dengan kalau kita dijolimi orang terus kita membalas dengan misalnya mukul itu kan itu ya. ya enggak, kalau dia nggak mukul kan jangan mukul. Iya, Kan gitu ya. Maksudnya Biasanya kalau sampai mukul kita hanya sebatas kisos, tidak lebih. Dia pukul sekali ya sekali gitu. itu jelas kan. Tapi kalau misalnya dia mencaci maki kita sampai depan orang banyak, nah, itu kita marah dengan marahnya itu. Baik, marahnya tetap marah tidak mengucapkan kata kotor. Hanya untuk sebatas membela diri yang wajar. Dengan cara marah kembali gitu. Ya, tapi tidak sampai mengucapkan kalimat kotor tadi. Ya otomatis kan marah itu kan tabiat. Kalau dipancing dia keluar. Tapi bagaimana bisa dikontrol gitu loh. Supaya kalau nggak dikontrol dilepas, wah itu bahaya. Karena banyak madorot atau banyak kerusakan berawal dari marah. Banyak orang saling benci macam-macam. Tapi kalau antum bisa menenangkan diri dan tidak merespon marah, itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Boleh nggak saya membela, apalagi saya difitnah? Boleh, sebatas meluruskan fitnah. Tapi nggak perlu ditambahin apa kamu balas malah membongkar aibnya dia. Nah, ini sudah keluar batas. Jadi apa yang difitnah dibela, karena kita punya hak untuk membela diri dalam fitnah tersebut. Tapi tidak lebih dari itu. Ya itu mengontrol itu kan nggak susah. Mengukur ini ucapan selanjutnya ini apakah untuk ya mengcounter fitnah atau sebenarnya saya sudah mulai membela hawa nafsu saya, sudah mulai. Nah, itu perlu disaring. Kan Nabi SAW itu kan Masya Allah diletakkan kotoran di atas kepalanya, ya nggak marah. Ya tapi Nabi ini ya, ini Nabi SAW. Abu Bakar ada. Saya Abu Bakar. Banyak kisahnya yang mana? Marah itu yang Rasul Abu Bakar balas marah, Rasul meninggalkan. Nah, itu juga macam-macam lah. Sahabat juga ada yang marah sampai nginjek kepala juga ada, ya kan? Tapi setelah itu minta maaf, setelah diingatkan Rasulullah. Maksudnya, pondasi awalnya kita berusaha mengontrol emosi. Kalau itu berkaitan dengan fitnah, boleh membela diri. Kalau dijatuhkan kehormatan, boleh mengingatkan kamu jangan bicara masalah itu, boleh. Tapi nggak usah nambah nyerang dia kan. Kadang kita kan maunya nyerang gitu ya. Ya, tapi kalau bisa, makanya ini kan akhlak mulia, kaitannya dengan akhlak mulia. Terakhir sekali nih. Nah, Itu kalau kita misalnya marah, tapi tadi kan definisinya marah itu bermaksud menzolimi. iya. Sebenarnya tidak bermaksud menzolimi. Marahnya cuma sama cucu. Dia nakal, dia ngelempar, dia apa, kita marahin.
Oh, Marah atau gimana? yang marah itu ligori ta'dib. Yang penting tadi tidak ada unsur-unsur kedolimannya, mencaci, mengucapkan kalimat kotor, ya kan. Tapi kalau Hukum ya. kalau menghukum mah boleh kan, takdib boleh memberikan adab. Tapi kan marahnya itu kan marah yang tidak keluar pada koridor syariat biasanya. Ya. Tapi ini kan biasanya marah-marah yang keluar dari koridor. Nah, Suara itu kan. tapi memang ini apa ya? Nabi sendiri mengatakan al-hilmu as-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan latihan sabar kan gitu kan. Tapi memang berat. Saya juga merasakan. Ya, ini kan ilmunya harus disampaikan. Hadis nabinya harus disampaikan gitu kan. Contohnya jelas. Tapi masalah penerapan kembali kepada masing-masing. Ayo kita latihan sabar kan gitu. Betul, saya juga manusia. Nah, yang penting kaidahnya tadi, kalau untuk membela diri, jiwa, kehormatan jiwa, kalau bisa ditahan itu bagus. Tapi kalau syariat nggak boleh nggak marah gitu. Yang paling terakhir dari yang terakhir ini. Nah, gimana? Baiknya itu soft. Ya kemarin juga sempat ada yang tanya, Ustadz saya marah, tapi kalau ketemu lagi saya kesel sama dia. Saya ingat. Makanya tadi wa an ta'fu wa tasfahu. Wa an ta'fu wa tasfahu. Kamu maafkan dan kamu lupakan. Jadi harusnya itu bisa ngelupakan, harusnya. Tapi itu susah. Tapi itu susah. Itu tadi perlu latihan. Makanya ingat ada seorang sahabat yang disebut masuk surga, tidak melakukan amalan khusus sampai sahabat Abdullah bin Umar itu pura-pura ribut sama abinya supaya bisa nginep di rumah orang itu, pengen tahu dia melakukan amalan apa. Nggak ada yang istimewa, tahajud juga jarang gitu kan, biasa aja tahajudnya. Tapi sebelum pulang ditanya, kamu melakukan apa? Karena saya begini itu karena sebenarnya saya dengar hadis Nabi 3 kali kamu dikatakan penduduk surga. Dia mengatakan, setiap saya pengen tidur, saya maafkan seluruh kesalahan manusia. Saya tidak pernah ingatnya. Saya hapus. Saya memposisikan diri tidak membenci siapapun. Maka itu menjadikan amalan yang luar biasa dan menjadikan dia disebut Nabi 3 kali sebagai penduduk surga. Ya ini kalau dilakukan, kalau bisa masya Allah itu. Tapi perlu latihan. Dah itu aja intinya. Oh boleh. Baik, sudah lebih ya, ini mungkin ya, baik. Oke, kalau kita didolimi penguasa itu boleh marah? Didolimi penguasa. Baik, marah tapi pastikan tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar dan melakukan hal-hal yang tidak tidak, kalau bahasa sekarang konstitusional, gimana itu? Tidak melalui jalur konstitusi yang diizinkan, biasanya melahirkan keburukan yang lebih besar. Kalau itu melahirkan keburukan yang lebih besar, ya lebih baik menahan diri. Karena ada kaidah irtikab akhafud dorarain, melakukan doror yang ringan untuk menghindari madharat yang lebih besar. Dan mengingkari kemungkaran tidak boleh melahirkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Itu kaidahnya. Tapi kalau diizinkan, misalnya demo diizinkan, ya demo aja. Diizinkan kan gitu kan, boleh menyampaikan aspirasi dengan demo, tapi tetap tidak melaknat, tidak apa, itu kan agak susah itu kalau yang itu. Nah, barakallahu fiik. Oh itu boleh, itu penduduk sana membela diri, tapi apakah kita harus jihad melawan misalnya? Wah itu nggak bisa, karena pasti kemungkaran yang dilahirkan lebih besar. Tidak ada penguasa yang dilawan kemudian silahkan lawan saya, silahkan, pasti akan dikerahkan. Akhirnya prosesnya pelan-pelan, akhirnya ya keluar juga senjatanya akhirnya kan, kalau nggak mau mundur-mundur kan, itu akan tumpah darah lebih banyak, nggak boleh dilakukan. Maka mengingkari kemungkaran kaidahnya tidak boleh melahirkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Kita nggak mengingkari itu kemungkaran, kita yakin itu kemungkaran, tapi tidak boleh melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Baik, barakallahu fikum. Cukup ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.